Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Sebelum kami akan mempresentasi, izinkan saya dengan teman-teman saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada Atta Rikwidi dengan NIM belakang 122. Selanjutnya ada Aulia Rahma dengan NIM belakang 131. Selanjutnya ada Salpa Kinaya dengan NIM belakang 135 dan terakhir ada saya Vinara Mahadianti dengan NIM belakang 136. Judul presentasi yang kami ambil yaitu Analisis Anggaran Neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duapa melalui perbedaan dan persamaan anggaran neraca tahun 2022. Yang pertama ada rumusan masalah. 1. Apa perbedaan signifikan dalam anggaran neraca antara PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duapa untuk tahun 2022? Kedua, apa persamaan yang dapat diidentifikasi dalam anggaran neraca kedua entitas tersebut untuk tahun 2022? Ketiga, apa implikasi dari perbedaan dan persamaan dalam anggaran neraca terhadap kebijakan keuangan dan strategi perusahaan? Keempat, bagaimana perbandingan anggaran neraca ini mencerminkan rencana dan tujuan masing-masing entitas dalam menghadapi kondisi ekonomi dan sosial pada tahun 2022. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan dalam anggaran neraca kedua entitas terbagi menjadi dua. Yang A, menyoroti perbedaan-perbedaan yang signifikan antara anggaran neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duapa untuk tahun 2022. Yang B, menganalisis faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab perbedaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan dalam anggaran neraca kedua entitas terbagi juga menjadi dua, yaitu yang A, mencari persamaan atau kesamaan yang terdapat dalam anggaran neraca keduanya untuk tahun yang sama. Yang B, menganalisis kesamaan tersebut untuk memahami prinsip-prinsip yang mungkin diterapkan oleh keduanya dalam merencanakan keuangan. Yang ketiga, menganalisis implikasi dari perbedaan dan persamaan anggaran neraca terbagi menjadi dua juga. Yang A, menafsirkan implikasi dari perbedaan dan persamaan tersebut terhadap strategi keuangan dan tujuan bisnis atau sosial masing-masing entitas. Yang B, merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung perusahaan dan lembaga filantropi dalam merencanakan sumber daya keuangan untuk masa depan. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan anggaran neraca. Yang pertama, pengertian menurut Supriyotno, anggaran adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aktiva dan pasifa, yaitu aktiva utang dan modal pada tahun yang akan datang. Selanjutnya, menurut Munandar, budget neraca adalah budget yang berisi posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan lebih terperinci. Selanjutnya, untuk tujuan dari anggaran neraca tersebut, laporan keuangan salah satunya menyusun anggaran neraca. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode, disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat dan komponen anggaran neraca. Yang pertama, manfaat. 1. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur dalam melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal kerja yang dapat bersumber dari kas maupun utang. Kedua, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lainnya. Ketiga, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Yang terakhir, anggaran neraca dapat digunakan untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban masa depan. Untuk komponen sendiri, dalam penyusunan anggaran neraca dibutuhkan beberapa anggaran lain yang mendukung dalam pembuatan anggaran neraca tersebut, diantaranya anggaran kas, anggaran piutang, dan anggaran utang dan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpa Kinaya dengan NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan bisnis. Menurut R.D. Brown and G.Z. Patrello,
Bisnis merupakan lembaga yang bisa menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, serta semua hal yang meliputi berbagai usaha yang bisa dilakukan pemerintah maupun swasta, baik untuk memperoleh laba maupun tidak. Selanjutnya, pengertian dari perusahaan non-bisnis. Perusahaan non-bisnis atau organisasi non-bisnis adalah organisasi yang tidak didirikan atau dioperasionalkan dengan tujuan distribusi keuntungan atau kekayaan kepada pemilik ataupun pengelolanya. Menurut The Role of Non-Profit Enterprise oleh Henry Hansman tahun 1980. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil PT Telkom Indonesia Persero Testbank. PT Telkom Indonesia Persero Testbank atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 49,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BIE dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan nirlaba Dompet Duafa. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk memperdayakan umat atau empowering people dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf, serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya, Dompet Duafa mengedepankan konsep ulas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan 5 pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uliana Fatona. Di sini saya akan melanjutkan tentang persamaan anggaran PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duafa. Yang pertama ada unsur utama neraca, baik perusahaan PT Telkom Indonesia, Persero Tbk maupun Dompet Duafa, keduanya memiliki unsur-unsur utama. Namun yang sama di dalam neraca, keduanya hanya aset atau aktiva dan kewajiban atau pasifa saja. Untuk aset, keduanya mencantumkan aset sebagai bagian dari neraca mereka. Aset ini mencangkup aset lancar dan aset tidak lancar, yang sama dari kedua neraca tersebut. Nah, untuk kewajibannya sendiri, kewajibannya adalah tanggung jawab finansial yang dicatat dalam neraca. Ini termasuk hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang sama dari kedua neraca tersebut. Nah, yang kedua ada tujuan pencocokan atau balancing. Nah, kedua neraca selalu mencocokkan total aset dengan total kewajiban. Ini mencerminkan prinsip dasar akuntansi bahwa aset sama dengan kewajiban dan aset dan ekuitas atau aset neto. Yang ketiga, informasi periodik. Keduanya disiapkan pada periode tertentu. Biasanya akhir periode akuntansi seperti akhir tahun keuangan yaitu tanggal 31 Desember 2022. Neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duafa memberikan gambaran keuangan pada titik waktu tertentu dan membantu pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya di sini ada perbedaan anggaran neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan Dompet Duafa. Yang pertama ada tujuan utamanya. Nah, untuk PT Telkom Indonesia Persero Tbk, tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menciptakan laba dan keuntungan bagi pemilik atau pemerintah dan pemegang saham melalui layanan teknologi dan informasi dan komunikasi. Nah, oleh karena itu, neraca perusahaan bisnis ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk Dompet Duafa sendiri, tujuan utamanya dari lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan ini adalah menyediakan layanan atau manfaat masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan finansial. Neraca non-bisnis atau non-profit ini lebih fokus pada keberlanjutan dan pemenuhan tujuan sosial atau umat dan kemanusiaan. Yang kedua ada sumber dana. Nah, PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini, sumber daya perusahaan ini umumnya diperoleh dari pemegang saham, pinjaman bank, dan dengan harapan untuk mendapatkan pembelian investasi. Untuk Dompet Duafa sendiri, lembaga ini mendapatkan sumber daya mereka dari pengolahan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Keuntungan yang dihasilkan dari
Aktivitas lembaga ini cenderung digunakan untuk membiayai 5 pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Nah, dana yang dikelola oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk jauh lebih besar daripada yang dikelola oleh Dompet Duafa. Yang ketiga ada penggunaan laba dan keuntungan. Untuk PT Telkom Indonesia Persero Tbk, laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau digunakan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Dompet Duafa sendiri ini tidak membagikan keuntungan kepada individu atau pemiliknya, melainkan mengalokasikan laba untuk membiayai 5 pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Selanjutnya yang terakhir ada, atau yang keempat, unsur utama neraca. Baik PT Telkom Indonesia Persero Tbk maupun Dompet Duafa, keduanya memiliki unsur-unsur utama. Namun ada yang berbeda di dalam neraca tersebut, yaitu pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini terdapat unsur ekuitas, namun Dompet Duafa terdapat unsur aset neto sebagai sisi pasifa. Nah, PT Telkom Indonesia Persero Tbk memiliki komponen pembentuk aset yang lebih banyak daripada Dompet Duafa, seperti aset keuangan lancar, piutang usaha, dan persediaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini memiliki komponen pembentuk kewajiban yang lebih banyak daripada Dompet Duafa, seperti hutang pihak ketiga, uang muka pelanggan, dan hutang jangka panjang jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atur Kudil Hasimi dengan NIM 511221122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai perbedaan dan persamaan anggaran neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Dompet Duafa. Nah, yang pertama itu mengenai perbedaan signifikan dari anggaran neraca PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan Dompet Duafa adalah pada sumber dana. Nah, PT Telkom umumnya diperoleh dari pemegang saham, pinjaman bank, dan dengan harapan untuk mendapatkan pengembalian investasi. Selanjutnya, Dompet Duafa mendapatkan sumber daya atau sumber dana mereka dari pengelolaan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, serta dana sosial lainnya. Laba yang dihasilkan oleh PT Telkom dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau digunakan untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Sedangkan Dompet Duafa tidak membagikan keuntungan kepada individu atau pemilik, melainkan mengalokasikan laba tersebut untuk membiayai 5 pilar program mereka, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi sosial, serta dakwah dan budaya. Yang kedua, baik perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk maupun Dompet Duafa, keduanya memiliki unsur-unsur utama dalam neraca. Namun yang sama di dalam neraca keduanya hanya ada aset atau aktiva dan kewajiban atau pasifa saja. Nah, kedua neraca selalu mencocokkan total aset dengan total kewajibannya. Ini mencerminkan prinsip dasar akuntansi bahwa aset sama dengan kewajiban dan ekuitas atau aset neto. Nah, keduanya disiapkan pada periode tertentu yang biasanya di akhir periode akuntansi, seperti akhir tahun keuangan, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022. Analisis anggaran neraca menjadi instrumen yang sangat berharga untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan keuangan antara perusahaan swasta seperti PT Telkom Indonesia dan organisasi nirlaba seperti Dompet Duafa. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan keuangan yang efektif sesuai dengan sifat dan tujuan masing-masing entitas. Selanjutnya, untuk tanggung jawab sosial perusahaan, PT Telkom Indonesia mungkin menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan alokasi dana untuk program-program berkelanjutan. Sedangkan Dompet Duafa fokus pada anggaran yang mendukung tujuan kemanusiaan sosial mereka, mencerminkan nilai-nilai nirlaba dan peran mereka dalam memberikan dampak positif pada masyarakat. Untuk kesiapan menghadapi risiko sendiri, PT Telkom Indonesia yaitu anggaran neracanya dapat mencerminkan alokasi dana untuk merespon risiko industri seperti perubahan teknologi dan regulasi. Untuk Dompet Duafa sendiri mungkin mencerminkan kesiapan menghadapi risiko sosial dan kemanusiaan termasuk kebutuhan mendesak dalam respon bencana atau krisis kemanusiaan. Yang terakhir itu ada saran. Nah, untuk implikasi dan rekomendasi. Dampak terhadap keuangan. Jadi di sini mendiskusikan implikasi dari perbedaan dan persamaan yang diidentifikasi terhadap keuangan kedua entitas. Nah, evaluasi potensi dampak terhadap kesehatan finansial dan berkelanjutan. Selanjutnya rekomendasi untuk pemangku kepentingan. Nah,
Di sini kita akan memberikan rekomendasi untuk pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan temuan analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.